pandemi COVID-19. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan sosial yang diterapkan dalam rumah ibadah, membuat kita tidak dapat mengikuti ibadah secara leluasa di gereja. Pada tahun 2020 dan 2021, kita tidak dapat berkumpul bersama untuk mengikuti perayaan misi bersama-sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini kita kembali berkesempatan untuk mengadakan perayaan misi dengan tema Mission is to finish the unfinished. Jemaat yang terkasih, selamat datang di GSJ Perjanjian Baru Kupang. Berikut kami informasikan kegiatan sepanjang minggu. Ibadah tengah minggu pada hari Rabu dan ibadah doa puasa pada hari Jumat dialihkan menjadi ibadah perkunjungan di rumah-rumah jemaat pada pukul 5 sore. Informasi lokasi perkunjungan setiap minggu akan disampaikan melalui grup WhatsApp gereja. Bagi yang belum bergabung dalam grup WhatsApp gereja dapat mengisi formulir pendataan jemaat yang dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Bagi tuan rumah yang dikunjungi, dianjurkan untuk tidak menyiapkan makanan dan minuman dalam bentuk apapun demi mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bagi yang belum bergabung dalam grup WhatsApp gereja, dapat mengisi formulir pendataan jemaat yang dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Ibadah Unlimited Generation diadakan setiap hari Kamis pada pukul 5 sore yang bertempat di lantai 5. Ibadah sekolah minggu diadakan sebanyak 2 kali pada pukul 7 pagi dan 9 pagi yang bertempat di lantai 3. Bagi orang tua yang mengikuti ibadah raya dengan membawa anak-anak, dapat mengantarkan anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu sesuai dengan jadwal demi menjaga ketenangan Bapak dan Ibu pada saat beribadah. Ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali di ruang kebaktian utama lantai 5. Ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pada pukul 5 sore. Perjamuan kudus diadakan pada minggu kedua setiap bulannya. Penyerahan anak diadakan pada minggu ketiga setiap bulannya. Formulir penyerahan anak dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Bagi saudara yang mau dibaptis, dapat mengambil formulir baptisan di booth multimedia atau host yang bertugas. Kelas baptisan diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di kantor gereja di lantai 3. Bapak Ibu jemaat terkasih juga dapat mengikuti ibadah secara online melalui laman Facebook dan kanal YouTube GSJ Perjanjian Baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi ini. Saya percaya kita semua dengan bersuka cita menyambut Tuhan pagi ini, ingin menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Terlalu banyak yang kami semua di sini lalui, tapi percaya apa yang Tuhan buat mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Sungguh kami bersyukur untuk semua yang Engkau buat Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kebaikan-Mu. Tidak ada yang dapat kami balas semua yang Kau buat dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, semua kami yang ada di sini memandang Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita ulangi pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu,
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, yes Lord, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, dalam keadaan apapun kami Tuhan, selalu kami mau terus memuji Engkau Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Bapak Jerry Ratu Edo ada di depan untuk berdoa membuka ibadah kami pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu karena kami percaya Tuhan Engkau layak dipuji dan dihormati. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk dapat hadir di rumah-Mu yang kudus, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja di dalam seluruh keberadaan kami, terutama dalam ibadat kami pada pagi hari ini. Semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami percaya urapan-Mu senantiasa menyertai. Dan semua kami yang hadir, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun kami, memberkati kami dengan firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan jam kebaktian kami sejak awal sampai dengan akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tabiskan ibadat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan salam kepada samping kiri kanan kita. Katakan Yesus ajaib. Dia sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib,
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yes, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Masih memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dia Raja kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Cinta-Mu ubahkanku, bawaku dekat, rasakan anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu pulihkanku, berikanku janji, harapan yang pasti. Kami berharga, ku berharga di mata-Mu. Kau mengasihiku, sekarang ku nyatakan. Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau segala-gala, Kau Tuhanku. Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau segala-galanya. Cinta-Mu ubahkanku, amin, bawaku dekat, rasakan anugerah. Yang merasakan kasih Tuhan, kasih-Mu pulihkanku, berikanku janji, harapan yang pasti. Mari katakan sama-sama. Ku berharga di mata-Mu, Kau mengasihiku, sekarang ku nyatakan. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau segala-gala, Kau Tuhanku. 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 Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau segala-galanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas saya silahkan.
Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur, hormat bagimu. Pagi ini kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan bawa kami ada di hadirat Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kami siap memberi pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kami bangkitkan diri bersama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru.
Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Puji namamu Bapa, terima kasih karena kami memiliki waktu pemberianmu untuk berbuat bakti, memuliakan, menyanjung namamu, meninggikan namamu, karena Engkau Allah dan penebus, juru selamat kami, Tuhan kami, pembebas kami, gembala agung kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menggembalakan kami di tengah pergumulan kami, di tengah kesukaran, di tengah gejolak dunia yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami dan kami siap mendengar akan firman-Mu. Bicara buat kami pada pagi ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan kepada kita tentang
perbedaan dua warisan yang ditinggalkan atau diwariskan kepada kita. About different legacy to all human being have to difference. Ada dua perbedaan warisan yang ditinggalkan. Dan saya mau baca apa yang ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan pasal 3 ayat 22. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari dua ayat ini kita mendapatkan bahwa di dalam Taman Eden atau Taman Firdaus itu diberi kesempatan untuk manusia pertama, nenek moyang kita, leluhur kita Adam dan Hawa membuat pilihan. Dan pilihan itu ditentukan oleh Adam dan Hawa setelah Tuhan bilang bahwa segala sesuatu, semua pohon yang ada di dalamnya, dari buahnya, mungkin daunnya, engkau boleh makan. Hanya ayat yang ke-17 dia bilang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan. Dan ternyata di dalam kebun itu juga ada pohon yang menurut Kejadian pasal 3 disebut pohon kehidupan. Jadi di dalam taman itu ada pohon pengetahuan baik dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan ada pohon kehidupan. Yang dilarang adalah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan yang jahat. Sedangkan yang lain tidak, termasuk pohon kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kehidupan ini dari awal sudah diberikan kebebasan untuk menentukan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memiliki, kebebasan untuk mewariskan. Dan kita semua tahu bahwa akhir daripada pemilihan Adam dan Hawa itu mewariskan buat kita apa yang disebut dengan kutuk atau dosa, warisan pelanggaran, warisan yang mendatangkan bencana. Karena kita tahu cerita ini, kita paham betul cerita ini. Saya merasa bahwa kalau Adam dan Hawa, khusus Hawa, karena percakapan yang terjadi dalam Kejadian pasal 3 itu percakapan dengan Hawa.
Tapi juga firman Tuhan berkata Adam ada di situ. Ketika percakapan ini dengan ular terjadi, sebenarnya kalau saja relationship, kalau saja hubungan, kalau saja persahabatan dengan Tuhan itu akrab, persahabatan itu indah, mesra, pasti dia ingat bahwa yang dilarang itu pohon pengetahuan akan hal baik dan akan hal jahat. Yang tidak dilarang itu adalah semua pohon yang lain dan pohon kehidupan. Sebenarnya di dalam percakapan atau dialog perempuan itu yang didampingi suaminya yaitu Adam untuk diajak makan daripada buah yang mematikan itu, mereka bisa menolaknya. Karena selain daripada pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada pohon kehidupan. Dan menurut pasal 3 ayat 22, dia berkata, kalau makan buah pohon kehidupan itu, ia hidup untuk selama-lamanya. Tapi karena salah pilih, ada legacy were left to all of us where we say curse and sin. Yang kita katakan ada satu warisan yang ditinggalkan kepada kita yang kita sebut dengan kutuk dan dosa. Dan firman Allah berkata bahwa Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Itu yang menjadi warisan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita melihat bagian A, maka kita menemukan, kita mendapatkan substansi daripada salah pemilihan. Yaitu upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada pertanyaan dari sejumlah tokoh bahkan para teolog dalam sekolah teologi. Mereka bilang, kenapa percakapan itu yang begitu panjang lebar, lalu otak daripada Hawa, otak daripada Adam, yang Alkitab berkata Adam juga ada di situ, kok tidak ingat bahwa selain pohon itu kan ada pohon kehidupan yang kalau dikecap diambil warisan yang ada hidup yang kekal atau hidup selama-lamanya. Mengapa? Maka didapatkan sejumlah jawaban. Jawaban itu diantaranya karena merasa bahwa ada dalam satu ruang lingkup yang aman, dan akibat ada dalam ruang lingkup yang aman itu sudah lupa akan Sang Penciptanya, sudah lupa akan yang mempercayai mereka untuk mengelola, mengurus, dan sudah lupa juga atas perintah yang disampaikan kepada mereka, boleh makan semua termasuk buah pohon kehidupan. Nah, ini adalah kehidupan manusia ketika rasa nyaman, rasa aman, rasa tidak ada gangguan apa-apa. Di saat itu sebenarnya terlahir apa yang disebut kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua berdoa ya. Kita semua sedang berdoa bergumul supaya kita hidup nyaman, aman. Kalau bisa usahanya diberkati, kalau bisa banyak uang, kalau bisa banyak harta, kalau bisa banyak materi, kalau bisa semua terlayani baik.
Waktu kami ada dalam posisi ini, mulai rasa nyaman tumbuh dalam hidup kita. Dan kalau rasa nyaman mulai tumbuh, mesti berhati-hati. Karena pengalaman Adam dan Hawa. Rasa nyaman di dalam taman. Rasa nyaman dengan semua kelimpahan. Rasa nyaman dengan udara. Rasa nyaman dengan atmosfer. Rasa nyaman dengan semua yang ada. Serba gampang. Akhirnya tidak menyadarinya. Otak tidak berkembang. Hanya ada pada rasa nyaman. Lalu waktu tergoda atau digoda. Tidak pikir panjang lagi. Tidak ingat bahwa ada pohon kehidupan. Atau ada buah pohon kehidupan. Yang ada hanya dia fokus kepada hal yang sebenarnya dilarang. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Meskipun pemimpin-pemimpin dunia termasuk juga Pak Jokowi bilang 2023 gelap dalam segala segi. Tapi sebagai orang percaya milik Tuhan, kegelapan itu Tuhan bisa ubah. Mengantar kita ke dalam satu ruang lingkup yang disebut nyaman. Dan pagi ini saya mau kasih ingat kita. Kalau kita sudah mulai menikmati rasa nyaman itu mulai dari sekarang. Di tengah kesukaran dan kesulitan. Di tengah berbagai pergumulan dan himpitan, pressure. Ingat baik-baik bahwa jangan sampai kita lupa. Lalu waktu bujukan dosa, bujukan iblis. Lalu kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak boleh salah pilih. Jangan sampai kita lupa sehingga kita salah pilih. Sebab legasi atau warisan yang ditinggalkan akibat daripada salah pilih. Yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan hari ini. Kalau suami salah pilih pekerjaan, suami istri salah pilih sesuatu yang tidak pantas dipilih, akan meninggalkan warisan yang tidak menarik buat anak cucu. Tidak akan meninggalkan warisan yang menarik buat bangsa, buat orang di sekitar kita. Saya mau sekali lagi kasih ingat kita, karena saya sudah pernah kasih ingat kita. Barangkali sekitar 6-7 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ketika saya periksa catatan saya mendapatkan bahwa saya pernah menyinggung tentang pergolakan di Eropa. Dalam revolusi yang besar di Eropa ratusan tahun yang lalu, revolusi itu muncul karena kemiskinan, kemelaratan, kesukaran di segala bidang. Karena peperangan, perang dunia kedua, lalu perang dunia pertama kedua, lalu situasi ekonomi di Eropa ambruk, semua rusak sama sekali. Kemelaratan luar biasa, kemiskinan luar biasa, kesengsaraan luar biasa. Lalu ternyata orang Eropa mendekatkan diri kepada Tuhan. Cerita singkatnya begitu. Lalu mereka sampai kepada tingkat kenyamanan karena mereka mulai menemukan mesin diesel, mereka mulai menemukan komputer, mereka mulai menemukan teknik ekonomi, mereka mulai menemukan bagaimana mengelola tanah, bagaimana mengurus perdagangan. Lalu mereka sampai kepada apa yang disebut negeri aman, negeri Eden, negeri Firdaus. Eropa hari ini dikenal sebagai negeri yang
penuh dengan kemakmuran. Anda kalau ada di sana, lihat kita punya orang Indonesia, khusus orang dari Kupang yang ada pergi ke Eropa, tidak mau pulang. Mereka berjuang untuk dapat KIMS atau kartu izin menetap. Karena Anda kerja atau tidak, Anda dibayar, Anda dibiayai. Bukan saja dibiayai makannya, minumnya, penyewaan rumahnya, sampai pasiar pun dikasih uangnya. Untuk saudara bisa pasiar kemana-mana, ke tempat rekreasi, di mana-mana. Untuk nginap di tempat yang mahal pun dikasih uang. Rasa nyaman, kan? Seperti surga. Tapi apa yang terjadi di dalam rasa nyaman sekarang? Saya dengan Ibu Gembala waktu 2 tahun yang lalu pergi ke konferensi misi di Spanyol. Lalu kita coba pulang singgah dari beberapa tempat di Eropa. Lalu 1 hari Minggu, saya dengan Ibu Gembala dibawa ke salah satu gereja. Gereja miliknya John Masbach. Bapak Ibu tahu, waktu masuk saya terkejut karena bisa hitung berapa orang yang hadir. Dan yang hadir itu tua-tua. Tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun mati. Yang memimpin adalah anak dari John Masbach. Selesai kebaktian, saya dan Ibu Gembala ketemu dengan gembalanya, anaknya John Masbach. Lalu saya cerita. Saya bilang, yuk punya bapak datang di Kupang bikin KKR di itu lapangan di Oeba. Saya hadir. Lalu dia bilang, itu waktu saya juga datang. Saya masih remaja-remaja, dia bilang. Wah, saya senang. Yuk bisa ambil waktu untuk berkhotbah di gereja ini dulu. Lalu kita coba bias perkataan, pembicaraan ke lain. Saya bilang, tapi kenapa kok sekarang gereja tidak ada orang? Lalu dia bilang, itu yang menjadi pergumulan kami. Di saat semua rasa nyaman, uang gampang, makan minum gampang, kalau sakit di rumah tinggal angkat telepon pemerintah kirim dokter. Kalau sakitnya berat tiba-tiba mobil ambulans sudah datang bawa dengan perawat urus kita di rumah. Sampai kalau kita mati juga pemerintah urus, siap peti, siap segala macam, kubur sama kita. Kita rasa nyaman, tidak perlu siapa-siapa lagi. Kami tidak perlu bantuan dari mana-mana, kami sudah rasa nyaman. Akibat kenyamanan itu, dulu miskin melarat, mengejar dapat kenyamanan. Waktu mengejar dapat kenyamanan itu cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Pilihan tidak salah, tapi waktu sudah nyaman, salah pilih. Tadi malam baru saya baca satu berita. Berapa banyak berita dari Eropa, berapa banyak gereja ditutup karena sudah tidak ada gereja orang beribadah lagi, karena sudah rasa nyaman, salah pilih. Sampai saya dengan Ibu Gembala tinggal di rumah satu pendeta asal dari Kupang sini juga. Karena ruangan mereka, tempat tidur mereka tidak cukup, jadi Ibu Gembala dan saya dapat satu tinggal di satu flat, di satu rumah, di mana ada satu ibu yang memilikinya, ibu janda. Jadi Ibu Gembala bilang, Ibu sebelum kita tidur berdoa ya. Tidak mau. Dia tidak mau, dia sudah rasa nyaman, tidak perlu Tuhan lagi. Salah pilih.
Jadi pagi-pagi saya dan Ibu Gembala bercerita waktu duduk makan pagi. Lalu Ibu Gembala cerita, heran. Hidup sudah limpah, sudah gampang. Dapat uang fare, penginapan dibayar pemerintah, segala kesehatan semua diurus. Sampai pensiun, sampai mati pun diurus. Kok heran? Tidak mau pilih yang benar. Tidak mau memilih pohon yang buahnya buah kehidupan. Sudah stop pilih. Ketika sampai kepada kenyamanan, salah pilih. Jadi kita yang ada di NTT, semua kita sedang bergumul untuk mau menikmati kenyamanan itu. Dari segi ekonomi, dari segi kehidupan keseharian, dari kehidupan kebebasan dan lain-lain. Saya percaya Tuhan antar kita ke sana. Hanya pagi ini saya kasih ingat. Di puncak kenyamanan itu biasa otak, pikiran, hati punya relationship dengan Tuhan sudah mulai memudar. Contoh sederhana lagi. Kalau saudara baca tentang riwayat hidup dari pemilik Microsoft, orang kaya di bumi, bukan orang kaya di Kota Kupang, orang kaya di bumi. Saya baca riwayat hidupnya. Waktu umur belasan tahun, ini saya sudah pernah cerita. Wah, dia seorang anak muda yang setia di dalam gereja, sungguh di dalam Tuhan, berdoa buat satu masa depan yang cemerlang dan rasa nyaman. Dan akhirnya dia muncul sebagai pemilik Microsoft. Yang seluruh dunia di dalam segala aspek menggunakannya. Dan dia punya aset begitu banyak, uang begitu banyak, segala begitu banyak, nyaman dia. Tapi di puncak kenyamanan, relationship dengan Tuhan mulai menurun. Cerai istri, anaknya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan atau membenci Tuhan. Semua salah pilih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang awal legacy, yang awal warisan yang Adam dan Hawa tinggalkan. Kita mesti hati-hati. Sebab kalau tidak di dalam kasih karunia bagian B dari ayat 23 ini. Tidak menikmati kasih karunia Allah berkelanjutan di dalam kehidupan ini. Maka sama dengan kita tidak dapat mengecap buah pohon kehidupan. Yang menurut catatan firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan kepada kita dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, kalimat-kalimat terakhir, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi pohon kehidupan itu dia punya warisan untuk kita atau kita mengambilnya, kita memiliki sebuah kehidupan yang mewariskan nilai kehidupan kekal. Jadi memang kita diperhadapkan dengan dua pilihan saja. Ketika salah pilih, warisannya kutuk dan dosa. Kalau kita pilih benar, maka kita meninggalkan warisan
yang bernilai hidup untuk selama-lamanya. Nah, pilihan tadi salah karena relationship, karena hubungan dengan Tuhan sudah pudar, hubungan dengan rasa nyaman itu yang berkembang. Akibat berkembangnya rasa nyaman menutupi pikiran sehat, akal sehat, yang dikatakan bahwa tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat, itu justru menguasai dan itu yang dilakukan dan tensinya kejahatannya jauh lebih besar. Kebaikan makin menurun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dampak daripada warisan ini satu, pengetahuan karena semakan buah pengetahuan baik dan jahat. Satu, pengetahuan semakin bagus, kearifan makin berkurang. Itu nyata sekarang. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihormati dan tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar di media sosial, di medsos, di surat kabar. Ini warisan dan ini fakta. Ketika kita tidak ada dalam pilihan yang tepat, ini akan berkembang. Gelar dan semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Tidak menghormati orang, sombong dan angkuh. Makin berkembang. Gara-gara makan buah pengetahuan akan hal baik dan jahat. Yang sebenarnya kalau dilihat dari kalimatnya tidak ada salah. Tapi salahnya letak di mana? Melanggar yang dilarang. Akhirnya melahirkan, ini dia beberapa catatan yang saya coba baca dari berbagai macam berita media sosial yang mengatakan pengetahuan orang makin bagus, kearifan semakin berkurang. Karena berkurang kearifan, bertindak kanibal itu lebih mudah. Kualitas ilmu semakin tinggi, justru tidak mengendalikan emosi, tapi emosi rendah dan lebih gampang menimbulkan masalah. Ilmu semakin tersebar, artinya pengetahuan makin bertambah-tambah, adab, akhlak semakin lenyap. Sehingga orang tidak beradab, sehingga orang tidak beretika, sehingga orang tidak bermoral. Dulu siapa tahu tentang tubuh manusia dengan dia punya proses, punya kegiatan. Setelah para dokter tahu dan menjelaskan kepada mahasiswa, dan mahasiswa makin tahu, justru kehidupan kan tubuh ini secara tidak benar, tidak santun, tidak sopan. Itu yang disebut ilmu semakin tersebar, akhlak makin lenyap, rusak, moral rusak. Belajar semakin mudah karena banyak guru, guru tidak dihargai, bahkan tidak dihormati. Informasi makin canggih, justru fitnah juga makin canggih. Perbuatan hoax makin canggih. Sampai saudara lihat, Presiden Jokowi sudah presiden 2 kali, baru mereka cari dia pun ijazah palsu. Sangat aneh, bukan? Teknologi makin hebat, kebiadaban makin berkembang, kejahatan makin berkembang, kerusakan moral makin berkembang. Sangat hebat, orang
melakukan perbuatan cabul, zina, mereka pamerkan lewat media sosial. Sampai percakapan-percakapan yang kotor, yang najis, seperti sesuatu yang enak dibicarakan tanpa pikirlah ada sejumlah umur manusia yang mendengar dan melihat belum pantas mendengarnya. Gelar dan pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah. Kita lihat akhir-akhir ini. Habis Ferdi, Teddy. Sudah nonton? Habis Ferdi, Teddy. Habis Ferdi, Teddy, Lukas. Semua orang Kristen. Martabat gereja turun. Warisan yang ditinggalkan bukan yang baik. Mereka tidak berpengetahuan? Tidak. 2 bintang. Yang kedua 2 bintang. Yang lain lagi gubernur. Anda lihat itu. Yang terkejut lagi, KPK tangkap hakim kejaksaan agung. Makin tinggi gelar dan pangkat jabatan, semakin tinggi akal sehat, semakin memudar, rendah, merosot. Ini karena barangkali makan buah pengetahuan baik dan jahat ini sampai kepada menikmati warisan yang tidak menarik. Tetapi Roma pasal 6 ayat 23 bagian B, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi dalam Kejadian pasal 3, waktu sudah jatuh dalam dosa, pohon kehidupan dijaga untuk tidak boleh orang makan. Dijaganya lagi dengan malaikat yang pegang pedang, menyala-nyala, tidak boleh orang masuk ke sana, masuk mati. Jadi artinya kehidupan sudah jauh daripada manusia. Yang ada adalah kerusakan, yaitu kutuk dan dosa. Sebab pohon buah kehidupan dijaga ketat, tidak boleh ada orang yang makan lagi. Karena sebuah keadaan rasa nyaman yang dimana relationship dengan Tuhan tidak berjalan baik, akhirnya bertindak dan salah pilih. Warisan yang buruk yang ditinggalkan. Legacy of grace is called grace and eternal life. Warisan kasih karunia disebut anugerah dan hidup yang kekal. Dari Roma pasal 3 tadi bagian B ayat 23. Yaitu kasih karunia. Dan kasih karunia ini kita semua tahu harganya mahal. Pohon buah kehidupan itu kan sudah dijaga dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan hanya ada seorang yang bisa mengambilnya untuk kita. Dan dia termakan pedang itu. Namanya Yesus. Oleh karena itu, sekarang tinggal kita pilih. Dalam perjalanan kehidupan ini, dengan sebentar merasa nyaman, apakah kita masih diwarisi salah pilih atau pilih yang benar? Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Kenapa dibilang jauh lebih hebat daripada pelanggaran Adam dan Hawa? Sebab untuk mendapatkan kembali buah pohon kehidupan dalam Kejadian pasal 3 yang dijaga dengan pedang itu bukan sama seperti Adam dan Hawa, atau Hawa petik itu buah enak-enak, ambil lalu makan lalu selesai. Ini harus lewat pedang. Harus lewat kematian, harus lewat pertumpahan darah, harus darahnya tercurah, harus mati karena pedang itu menyala-nyala dan memotong. Maka itu dibilang kasih karunia itu lebih hebat daripada apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Sebab untuk mendapatkan kembali dan mewariskan sesuatu yang tidak disebut kutuk dan dosa, itu melewati pedang yang bernyala-nyala, gambaran daripada kutuk dan dosa. Dan kasih imbang dengan dosa satu orang, hakiman atas satu pelanggaran itu ialah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kenapa dapat hidup? Karena buah pohon kehidupan itu yang dijaga ketat ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, itu berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bisa dapat kehidupan, tapi hanya kasih karunia. Missio Dei turun dari surga, nerobos pedang yang menyala-nyala itu, rela mati. Lalu Yesus berkata di salib, "It is finished," sudah selesai. Berikan sanjungan terbaik bagi Dia. Jadi ada dua legasi, ada dua warisan dosa, dan yang kedua warisan kasih karunia yang sudah dibayar dengan darah, dengan anak dari misi untuk kita. Dan Roma ayat yang ke-19. Jadi sama seperti ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Taat meskipun nyala. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini tidak bermakna untuk kita terus memilih warisan kutuk dan dosa, tapi memilih warisan kasih karunia yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ayat 11 dari Roma pasal 6, berkuasa lagi. Ya.
di dalam tubuh yang fana ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Karena legasi yang pertama yaitu pelanggaran dalam rasa nyaman, salah pilih. Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita memilih legacy, gift, and love, and grace, kasih karunia, anugerah, rahmat, maka pada saat itu kita menjadi orang yang tertancap pada pokok yang benar. Sehingga Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam kasih karunia, legacy of grace, warisan anugerah kasih karunia, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu legacy of curse and sin. Karena itu adalah warisan kutuk dan dosa. Sekali lagi saya kasih ingat kita. Kita diperhadapkan dengan dua warisan. Tinggal kita putuskan. Ada di dalam warisan kasih karunia atau warisan dosa dan kutuk. Mari kita bangkit berdiri. Kami nyanyi kasihnya, karyanya. Kasih-Mu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kasih-Mu.
Bapa. Terpujilah Engkau Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami berdoa. Pagi ini kami diingatkan, diperhadapkan dengan dua warisan besar. Warisan kutuk dan dosa, dan warisan kasih karunia. Peninggalan Adam dan Hawa adalah kutuk dan dosa dan maut. Peninggalan Kristus Yesus Tuhan adalah kasih karunia, anugerah, belas kasihan, rahmat. Ketika kami mendengar firman Allah, kami mendapati bahwa relationship with God not going well. Let's make Adam and Eve fall in sin. Karena hubungan yang tidak akrab dengan Bapa di sorga, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan itu warisan yang ditinggalkan. Tapi kami bersyukur warisan ini hanya bisa terjadi dan berlaku bagi mereka yang mengandalkan diri mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka, kenyamanan mereka, seperti Adam dan Hawa merasa nyaman dan lupa akan suara Tuhan sehingga mereka bertindak keliru. Tetapi bagi mereka yang menyadari bahwa kasih karunia di dalam Kristus Yesus, pekerjaan besar yang dilakukan Yesus menerobos pedang yang bernyala-nyala untuk merebut kembali buah pohon kehidupan, supaya kami tidak boleh mengalami dikuasai oleh maut, dosa, dan kutuk, tapi mendapatkan kehidupan. Dan Yesus rela menerobos pedang yang menyala-nyala itu, dan digambarkan dengan pedang yang menyala-nyala itu di Golgota, mati, darahnya tercurah karena kita. Ajar kami semua Tuhan, supaya dalam rasa nyaman kami, rasa diberkati, rasa dipelihara, rasa dilindungi, rasa dicukupkan, kami tidak salah pilih dalam hidup ini. Sebab sampai hari ini kami diperhadapkan dengan dua warisan ini. Ketika kami memilih warisan kasih karunia, kami menikmati buah kehidupan itu yang telah direbut dan dibawa kembali kepada kami. Tapi ketika kami tidak menerima warisan kasih karunia itu dan melakukan sesuai dengan regulasinya, itu berarti kami memilih warisan kutuk, dosa, dan maut. Dan itu berarti hukuman berkelanjutan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, tolong untuk kami memahami kebenaran ini. Bila Bapak Ibu memutuskan untuk memilih warisan kasih karunia dan mau bertindak sesuai dengan aturan kasih karunia, Bapak Ibu boleh angkat tangan sebentar di hadapan Tuhan bersama gembalamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan dua warisan ini, dan masih sampai hari ini begitu banyak orang memilih warisan yang pertama, yang penuh dengan kutuk, dosa, dan kematian yang kekal. Itu dibuktikan dengan berbagai kemajuan yang ada. Justru di dalam kemajuan
karena pengetahuan akan hal baik itu berkembang, bahkan juga yang jahat juga berkembang. Lalu orang tidak lagi menghormati Tuhan dan sesama. Bahkan sudah mulai ada dalam ruang lingkup hedoisme dan melupakan Tuhan dalam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan hawa nafsu yang mengakibatkan hukuman maut. Dan ini terus diwariskan lagi kepada anak cucu kami. Tuhan tolong kami yang telah membuat sebuah komitmen kuat bahwa kami pilih legacy of grace. Kami memilih warisan kasih karunia, di mana buah pohon kehidupan itu telah direbut kembali dengan pengorbanan anak tunggal itu. Dan kami mengecapnya untuk kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk berdiri teguh, berpegang kepada legacy of grace, warisan anugerah, legacy of gift and blessing and compassion. Warisan dari belas kasihan Tuhan, warisan dari kasih karunia, rahmat dan cinta Tuhan. Itu milik kami semua. Sehingga kemanapun kami pergi, sebagai suami istri, sebagai pemuda-pemudi, siapapun juga kami, aktivis gereja, kami juga meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucu, keluarga, famili, dan orang di sekitar kami. Ini kami semua Tuhan, Roh Kudus bantu kami untuk kami makin lebih arif dan cerdas dan penuh hikmat melakukan legacy of grace in our life. Melaksanakan, melakukan, mengikuti warisan kasih karunia itu yang diberikan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tiap kami dalam usaha pekerjaan, anak cucu kami, semua hamba Tuhan, semua aktivis gereja, para janda, balu, yatim piatu, duda, dan semua kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang melayani, saya silahkan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa, setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, di dalam kesempatan yang kami alami Bapa, dalam kenyamanan, dalam kesesakan, kami percaya Tuhan selalu ada menyertai dan memberi kekuatan bagi kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk selalu berserah dan selalu mengundang Engkau di dalam kami setiap mengambil keputusan akan kesempatan yang akan kami terima, warisan yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, penyerahan diri kami, Tuhan akan memberi yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan kami yang kedua Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Kami percaya persembahan kami dapat memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada pemberitahuan yang perlu kita tahu. Kebaktian kunjungan hari Rabu akan
berlangsung di rumah bagaimana kasihannya bagian multimedia. Itu kadang-kadang tidak fokus jadi begitu. Tolong ditayangkan kebaktian hari Rabu. Itu di Oekam. Di rumah Ibu Yeli. Ya. Di Oekam. Sedangkan hari Jumat itu di rumah Bapak Mawikere di dekat sekolah mercusuar di Oebobo. Hari Kamis, ini minggu depan ini 3 kali. Karena 2 minggu akan datang sudah tidak ada karena kita sambut acara konferensi misi, kebaktian misi pada tanggal 29, 30 dan 31 Oktober. Jadi kita memberitahukan kepada teman sahabat untuk menghadiri pertemuan misi kita. Kita harap Departemen Misi sudah kasih keluar undangan ke gereja-gereja lokal. Baik, kalau Bapak Ibu tergerak untuk pekerjaan pembangunan gereja, sekecil apapun uang itu taruh di amplop, tulis bahwa ini untuk pembangunan gereja. Pembangunan gereja kita tahun ini ada 2, satu di Oemova, satu di Oetalu. Bagian multimedia tidak siap. Jadi mereka tidak tayangkan barangkali. Ini di Oemova. Pembangunan gereja waktu pengiriman besi dan semen karena fondasi sudah selesai. Ukuran bangunan gereja, jemaat di sana kerja kencang 10 kali 25. Lalu pekerjaan pembangunan di Oetalu, ini pekerjaan pengurukan hari Sabtu 2 minggu lalu sudah selesai karena ada keluarga yang mengirim loader untuk kasih rata pengurukan yang sekitar 130-an atau 140 retruk yang menguruk. Jadi kalau saudara Bapak Ibu berbeban sekecil apapun tulis, masukkan di amplop lalu tulis bahwa ini untuk pembangunan. Juga kalau tergerak untuk misi sekecil apapun rupiah saudara taruh di amplop, tulis ini untuk misi. Karena kita terus punya tanggung jawab buat misi luar negeri dan misi dalam negeri. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Baik, oh ada satu. Mari silakan berdiri sebentar. Nanti tolong kasih tahu nama ya dan alamat. Nama? Salam, selamat hari Minggu Pak. Izin bersaksi sedikit boleh Pak?
Nah, kasih tahu nama dulu, nanti ada waktu bersaksinya. Nama? Nama Siven, alamat Nabonat Brigif 21,2. Baik, selamat datang. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Baik, bagi saudara kita yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang. Jangan merasa asing di sini, kita bersaudara dalam Tuhan. Alamat kita berbeda, tapi karena Tuhan Yesus, kita semua percaya sebagai Allah dan Tuhan, kita bersaudara. Jadi jangan merasa asing di sini ya. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik, lalu segera kembalikan kepada kami. Mari kita berikan sanjungan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang berhari ulang tahun ingin didoakan, boleh datang di depan. Dan biar Bapak Ibu didoakan dan tamu kita bisa berdiri di situ, di sana juga dan bisa didoakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. Sorga, kami bersyukur bersama seorang kekasih kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepadanya. Kami berdoa
beri dia umur panjang, dan di dalam umur panjang itu dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya dan celaka, dan terus setia kepadamu dan ia diberkati. Juga seorang kekasih kami sebagai tamu pertama kali datang, Tuhan juga jaga lindung dia, kiranya dia diberkati dalam kebaktian ini dan ikat dia bersama kami semua dalam kasih-Mu sehingga kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Jauhkan dia dari segala mara bahaya dan tunggui dia dengan rahmat dan anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat, dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. And from Jesus Christ our Savior, dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Your Excellency, hold the world in Europe, in the Middle East, in Africa and Asia, and Australia and New Guinea and United States, where you join us in the Sunday service this morning. We hope you get blessing and be blessed. And we hope and we ask you pray for us so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying. We see you in next Sunday. God bless you.